Aurelia, Anda yakin mau mencabut hak penulisan lagu sekarang? Jika Anda lakukan, Liam tidak akan punya apa-apa dalam 5 hari. Perawatannya sudah selesai. Aurelia, bisa Anda dengar saya? Aku dengar Anda dengan sempurna. Selamat, pendengaran Anda sudah pulih. Ini luar biasa. Aku akan memberitahu Liam kabar baik ini. Tanpa istriku, Aurelia, album ini bahkan tidak akan ada. Dia satu-satunya musuhku. Ini yang namanya cinta sejati. Mereka sangat beruntung. Tidak akan ada lagi superstar Liam. Tepat sekali. Aku akan mencabut semuanya darinya. Kapan kamu mau tinggalin cewek tuli itu? Melihat dia merayap di sini setiap hari bikin aku gila. Scarlett, kamu sudah kelewatan. Aku cuma ingin bersamamu banget. Kamu janjikan aku single baru itu, tahu kan? Tahu kan? Kamu harus biarin aku nyanyiin. Lebih keras, sayang. Terus aja teriak kayak gitu. Semua ini jadi punya kamu. Aku akan menjadikanmu bintang terbesar di dunia film. Aurelia, lagi ngapain di sini? Kenapa nggak kasih tahu aku kalau kamu mau datang? Sayang tanya dia mau nggak nginep malam ini dan nonton kita latihan lagu baru. Lagi pula dia kan nggak bisa dengar suara ranjang goyang. Scarlett, kembali dan ulang track baru itu seperti yang kutunjukkan. Oke, sayang, nanti malam aku akan menunggumu di ranjang, pakai barang baru yang kamu belikan itu. Hentikan, Aurelia ada di sini. Apa masalahnya? Dia tuli. Dia nggak bisa dengar apa-apa. Kurangin sedikit. Kalau dia curiga, kita celaka. Ah, masa sih? Gadis tuli bisa nangkap apa? Kalian berdua bisik-bisik tentang apa? Cuman ngomongin lagu baru, sayang bisa ambilkan kami buah? Oke. Sayang, kalau itu aja, kamu harus pulang. Aku dan Scarlett masih perlu ngerjain lagu baru. Bisa nggak sih kamu usir gadis tuli sialan itu sekarang juga? Dia merusak suasana. Nggak guna. Tuli aneh. Tahu nggak, suamimu bikin aku kerja keras banget. Liam mau main berapa lama lagi dengan balok kayu tak berguna ini? Menyedihkan. Aku perlu mengawasi rekaman Scarlett. Pulang dan istirahat dulu. Cowokmu, dia milikku sekarang. Membunuhmu terlalu mudah. Aku akan mengambil kembali milikku perlahan, sedikit demi sedikit. Liam sayang, siap kehilangan segalanya? Gak ada sinyal. Maksudmu gak ada sinyal? Jangan sentuh. Aku udah panggil ambulans, tunggu polisi aja. Mobilnya bocor bensin. Kamu tunggu polisi aja, kamu beruntung kalau masih nemu abunya. Hei, bangun. Anjo! Bos, nggak apa-apa. Malaikat. Siapa namamu? Bukan malaikat. Lain kali kita bertemu.
akan kuberitahu. Hei cantik, ayo minum sama aku. Enya, Nyanyi bosenin, ayo kita cari kesenangan beneran. Mau ngapain? kamu siapa? Sepertinya lo mau dansa, kawan. Bukan dengar musik. Oh, lo mau adu jotos? Gampang, gue telepon polisi. Gitar lamaku? Malaikat pelindungku, kau selamatkan aku dari tabrakan itu kan? Aku Liam. Aurelia. Empat hari lalu semuanya berakhir. Liam Scarlett. Siap buat balas dendamku? Aurelia? Kamu ngapain di sini? Apa yang terjadi? Aku baik-baik saja, aku cuma mau pulang. Ada apa dengan Aurelia? Apa dia dengar kita? Sayang, ada apa? Kamu baik-baik aja? Hei sayang, tebak apa? Aku hamil. Hei sayang, tebak apa? Aku hamil. Serius? Luar biasa. Tunggu, ya aku segera ke sana. Orang-orang terus nanya kapan Aurelia dan aku punya anak. Musik anak kami. Aurelia segalanya bagiku seumur hidupku. Dia satu-satunya. Aku akan menemuimu nanti ya. Tunggu di sini ya. Aurelia? Kamu kelihatan nggak sehat. Ada apa? Hamil? Kau dengar itu? Kamu dengar itu? Kamu bilang apa? Oh ya, aku lupa Aurelia nggak dengar apa-apa. Nggak apa-apa, cuman perlu ulang beberapa take. Ayolah, biar aku antar kamu pulang. Ayo pulang. Gak usah perutku mual, aku jalan aja Liam, akting suami setiamu. Itu bikin aku mual. Aurelia, maaf, aku jarang ada. Setelah album ini selesai, gimana kalau kita pergi ke Pulau Indah cuma kita berdua? Kita? Udah nggak ada kita lagi. Sayang, aku tahu aku terlalu banyak kerja. Ayo kita kencan besok. Kamu mau apa? Sayang, aku di depan pintumu biar aku masuk. Apa? Udah malam, kamu istirahat aja. Ada urusan mendadak di kantor. Aku harus ngurus dokumen di ruang kerja. Lama banget sih apa? Kangen istri tuli kamu? Jangan mulai, sayang tekniknya nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Butuh waktu lama banget buat bikin dia tidur. Kamu habisin aku di studio hari ini? Pahaku masih pegel dan melakukannya di sini. Kamu nggak takut dia dengar? Dasar cewek murahan. Kalau kamu takut banget dia dengar, kenapa kamu datang ke sini buat selingkuh? Kau kira karena aku tuli dan buta, kau bisa main selingkuh di depanku? Liam, aku yang membangun masa depan gemilangmu, dan aku bisa membakarnya habis. Nikmati pertunjukan terakhirmu. Saat kebenaran terungkap dan kau kehilangan segalanya.
Lihat wanita mana yang masih mau memenuhi nafsumu. Pagi, sayang. Kamu gila, bangun pakai baju. Sekarang Aurelia bangun jam segini setiap hari kalau dia nemuin kamu di sini, kita mati dua-duanya. Ada yang aneh di dalam? Semuanya baik-baik aja? Nggak apa-apa, aku nabrak sesuatu, aku menginjak pecahan kaca, aku baik-baik aja, sungguh. Jangan masuk nanti kakimu kena. Scarlett, gimana rasanya? Pria yang kamu cintai mendorong wajahmu ke pecahan kaca demi selamatkan diri sendiri, nikmatin. Oke, aku sudah buatkan sarapan, bersihkan diri dan makan. Sudah terlalu berat untukmu? Kelihatannya kamu sangat menikmati berselingkuh di rumahku pecahan kaca itu. Aku sengaja menaruhnya tadi malam saat kalian tidur. Karpet merah kecil khusus untukmu, nikmati. Liam, kakimu luka. Kamu nggak seharusnya di tangga. Aku ambil kotak B3K ini, perban dan antiseptik. Makasih sayang, kamu yang terbaik. Kamu selalu merawatku. Panas. Ya Tuhan, panas banget. Pelan-pelan dong. Aduh, aku salah ambil botol. Yang kamu pegang itu alkohol gosok konsentrasi tinggi. Ini yang antiseptik. Kamu banyak berdarah. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak. Ini bukan apa-apa. Ini cuma lecet. Bukannya kamu seharusnya di studio hari ini, nulis materi baru, inspirasi nggak nunggu siapapun, kan? Jangan sampai aku ganggu kamu. Kalau begitu, pastikan kamu rawat luka-luka itu dengan benar. Liam, bawa aku ke rumah sakit. Sekarang juga wajahku. Aku nggak bisa kehilangan wajahku. Semua celah dalam pengalihan hak telah ditandai. 2 hari lagi kontraknya hangus. 2 hari, Liam. 2 hari lagi aku ambil semuanya. Maka aku akan lenyap dari duniamu selamanya. Aku nggak sabar melihat seperti apa dirimu nanti, saat kamu nggak punya apa-apa lagi. Burn meledak seperti ini, di luar penampilannya, ada satu orang yang harus aku ucapkan terima kasih, wanita terpenting dalam hidupku. Lagu ini, setiap bagiannya datang darinya. Aku yang menulis lagu itu, setiap notnya, dan sekarang jadi sumber uangmu. Liam, simpan omongan romantisnya untuk nanti. Para investor dan eksekutif label udah nunggu kamu buka sampahnya. Semua orang bersulang untuk lagu tahun ini kita. Tunggu aku di sini, ya. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Aurelia, lihat semua orang ini tergila-gila sama suaraku. Kamu harusnya dengar dia semalam. Memutar lagu hits ini sementara dia lagi ngebut di atas aku. Ngos-ngosan kayak binatang. Lagu yang kau curahkan jiwamu itu sekarang cuma playlist seks kita. Dengar itu, tadi malam dia terengah-engah di atasku sambil mendengar suaraku lagu kamu, soundtrack kita. Serius? Mungkin itu sebabnya vokalnya payah. Apa? Tunggu. Kamu dengar aku? Aku tuli, aku nggak buta. Jadi kamu bisa baca bibir. Ya sudah, nggak penting. Aku cuma ingin kamu tahu. Kalau kamu nggak bisa nulis lagu, dia pasti sudah mengusirmu ke jalan sejak lama. Kamu yang selamatkan hidupnya. Terus, aku yang sekarang berdiri di sampingnya. Kamu cuma hantu di bayang-bayang. Tolong, siapapun. Keluar, merangkak. Aurelia, kamu sadar. Oh syukur, kamu sadar. Aku nggak dengar apa-apa. Ledakan itu merusak saraf pendengarannya pemulihannya. Tidak mungkin. Jangan takut. Aku akan belajar bahasa isyarat. Aku akan merawatmu seumur hidupku. Tetaplah bersamaku. Kamu nulis, aku nyanyi, aku akan menjadi telingamu. Dia nggak akan menikahimu. Apa sih yang kamu omongin? Tentu aja dia nikah sama aku. Dia udah kasih aku cincin. Masa sih? Soalnya aku dengar dia bilang dia nggak bakal nikah sama orang kampung. Kalian berdua lagi ngobrolin apa? Aku tadi cuma cerita soal model baru kecil yang kubeli. Nanti malam aku pamerin buat kamu, buat rayain. Makasih semuanya udah datang. Aku mau momen ini buat bilang sesuatu ke Museku.
Aurelia, makasih udah bersamaku selama 3 tahun ini. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu. Aku cinta kamu, baby. Liam, kok hatimu bisa terbagi antara dua wanita segampang itu? Kamu sebenarnya lebih sayang siapa? Aku? Masih kamu, jelas superstarku. Oke, semuanya. Ayo ajak semua tim kreatif ke sini buat foto grup. Vokalis utama di tengah panggung, kamu bintang album ini. Tentu aja ini hasil kerja keras kita, Liam dan aku. Jadi semua tahu soal Liam dan Scarlett. Dan aku di sini si bodoh, bahan lelucon. Liam, makasih udah nunjukin siapa kamu sebenarnya. Ayo ketawain aja, nanti kalau aku cabut hak-hak itu, kita lihat siapa yang masih tersenyum. Liam, bener inspirasi album ini sepenuhnya dari Aurelia. Scarlett pertama kali jadi vokalis utama. Gimana rasanya? Aurelia sudah jadi inspirasi besar selama 3 tahun terakhir, tapi album ini aku tulis khusus untuk Scarlett. Yang ini surat cintaku buat dia. Buat persiapan album ini, aku dan Liam mendalami sangat dalam kami soulmate di semua level. Aku merasa benar-benar dipenuhi kejeniusannya. Maaf semuanya, ada urusan mendesak baru muncul di label. Sekian untuk hari ini. Aku harus bantu Scarlett dapetin deal sponsor. Nggak bisa tanpa aku. Kamu pulang duluan ya. Nona Aurelia foto grupnya. Kayaknya kamu cuma cocok jadi latar doang. Framingnya jelek itu salah kamu, bukan aku. Bertemu kamu adalah momen paling beruntung dalam hidupku. Setiap hari bersamamu, aku akan menghargai setiap momen. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kamu tulis, aku nyanyi, aku jadi telingamu seumur hidupku. Liam, pengabdianmu itu nggak cuma untukku, kan? Kita udah selesai, benar-benar selesai. Sudah larut malam, kamu ngapain sendirian di sini? Bisa saja terjadi sesuatu padamu. Aku tuli bukan berarti aku nggak berdaya. Aku bisa jaga diri sendiri. Jangan bilang gitu. Mulai sekarang aku yang buang sampah, oke? Jangan sampai kecapean. Iya, aku tahu. Aku lagi di jalan. Sayang, maaf banget. Ada urusan darurat di kantor yang mendadak. Aku harus pergi urusin itu. Mungkin malam ini pulangnya telat banget. Oke. Tidur ya, sayang. Besok aku ajak kamu belanja. Aku akan menebus semuanya. Janji. Semuanya sudah siap di pihakku. Besok sore semuanya beres. Semua kekacauan ini akhirnya selesai. Aku menunggu di bandara. Semua dokumen hak musik sudah siap. Semuanya akan kembali padamu. Bagus, aku ambil semuanya kembali. Ambil apa kembali? Tidak ada, cuma kalimat dari film. Kamu selalu film dan buku. Jangan terus di dalam saja, ini ulang tahunmu. Aku sudah pesan restoran favoritmu. Hari ini nggak kerja, nggak ada gangguan. Hanya kita.
Selamat ulang tahun. Sayang, aku tahu aku sibuk banget akhir-akhir ini. Maaf, mulai sekarang aku akan lebih sering ada. Aku janji. Kamu pikir Liam sayang kamu? Bangun. Dia sayang aku, dan aku akan buktiin padamu. Perhatikan baik-baik saat dia harus milih, lihat siapa yang dia pilih. Baiklah, ayo kita lihat pertunjukannya. Aurelia, tahu nggak, dia mengajakku belanja tempat tidur bayi kemarin. Katanya begitu bayi lahir, kami akan pindah ke villa kamu itu. Kamu? Kamu cuma bahan lelucon. Ada apa? Siapa itu? Ya Tuhan, ada banyak wartawan di bawah. Mereka mengepungku di rumahku. Mereka nanya soal kehamilanku. Tolong datang. Aku takut banget. Darurat di label. Aku harus pergi. Sekarang. Liam? Liam, kalau aku minta kamu tinggal sekarang mau nggak? Ini ulang tahunku, temani aku makan sekali ini aja tolong. Sayang, kita akan makan malam bersama berkali-kali. Aku janji, sekarang ada darurat yang harus aku urus. Pesan aja apapun yang kamu mau, semua pakai kartuku. Tunggu. Kamu belum kasih aku kado ulang tahun. Tanda tangani ini, anggap aja ini hadiah ulang tahun buat diriku sendiri. Baik, sudah ku tanda tangani. Maaf banget soal ini sayang. Aku akan ganti rugi malam ini. Aku sumpah. Tunggu kamu, Liam. Aku sudah selesai menunggu. Kamu bilang wartawan mengepungmu. Kalau aku tidak bilang begitu, apa kamu akan meninggalkan istri tuli kamu dan lari ke sini? Ayolah, jangan marah. Aku cuma ingin kamu di sini bersamaku. Tahan dulu, aku harus angkat ini. Pak Liam, sekadar mengecek, ada keluhan sejak pendengaran istri Anda pulih? Jangan lupa, pemeriksaan lanjutan pasca operasinya besok. Tunggu, maksudmu Aurelia? Dia sudah bisa mendengar lagi? Iya, dia belum memberitahu Anda. Serius, luar biasa. Istriku bisa mendengar. Sayang, kenapa tidak minta dia menginap malam ini? Dia bisa nonton kita latihan lagu baru. Aurelia sudah menjadi inspirasi besar selama 3 tahun terakhir, tapi album ini? Aku menulisnya khusus untuk Scarlett. Yang ini surat cintaku. Untuknya, dia mendengar semuanya. Aurelia mendengar setiap kata. Liam, berhenti di situ. Lepaskan aku. Bicara. Aurelia, kamu udah bisa dengar lagi. Kamu di mana? Aku akan jemput kamu. Oh, kamu berhasil ninggalin pacar kecilmu? Dengar, bukan seperti yang kamu kira. Aku di sana cuma karena Scarlett pingsan. Sumpah, nggak ada apa-apa di antara kita. Liam, kamu benar-benar pikir aku bakal percaya satu kata pun dari mulutmu? Aku senang banget. Aku nggak sabar mau bilang kalau aku udah bisa dengar lagi. Dan malah aku dengar kamu selingkuh. Sayang, pulanglah. Aku salah, biar aku jelasin, biar aku perbaiki. Aku akan putus total sama Scarlett. Aku janji. Terlambat. Terlambat, Liam. Tunggu aja tanpa aku. Kamu pikir berapa lama superstar Liam bakal bertahan? Liam, kita punya masalah besar. Kita baru terima surat penghentian dan tuntutan plus gugatan resmi soal plagiat. Penggugat minta ganti rugi besar, dan gak ada lagu kita yang bisa hasilkan pendapatan apapun ke depannya. Plagiat? Lagu-lagu itu semua ciptaan Aurelia. Kok bisa dibilang plagiat? Kita harus apa? Kata label, kalau kita nggak bisa perbaiki ini, mereka bakal drop kita. Terus ada denda pelanggaran kontrak. Kita harus apa? Kalau aku punya jawabannya, buat apa aku butuh kamu? Cari tahu siapa dalang di balik ini. Dasar nggak guna. Semua bukti udah diserahkan ke pengadilan. Tenang, sayang. Percaya sama aku. Aku bakal bikin dia ngembaliin semua duit curiannya. Jadi, gimana? Suka hadiah perpisahanku, Liam? Itu Liam, ya ampun, ada apa dengannya? Seorang wanita dengan gaun polos? Apa kau lihat dia? Namanya Aurelia. Pak, tolong tenang. Kami punya puluhan ribu penumpang setiap hari. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau.
Aurelia di sini. Akhirnya kamu kembali, kamu pergi lama sekali. Aku mulai berpikir, kamu tidak akan kembali padaku. Jangan konyol, baru beberapa hari segitu kangennya. Kamu bercanda? Aku akan merantai kamu di sisiku kalau bisa beberapa hari tanpamu itu siksaan. Kata-kata manis, tapi kalau suatu saat kamu mengkhianatiku, aku akan lari jauh sampai kamu tak akan menemukanku. Kalau begitu kamu tak akan pernah dapat kesempatan. Aku tak akan pernah melepaskanmu tidak dalam hidup ini. Kamu tadi tidak bercanda. Apa aku kehilanganmu? Aurelia. Aurelia, jangan pergi. Tolong jangan tinggalkan aku. Aurelia, jangan tinggalkan aku. Aku kenal kamu. Maaf, kukira kamu orang lain. Liam Aurelia di kantor. Dia balik ke label. Sudah kuduga. Ku tahu dia nggak akan ninggalin aku. Aku segera ke sana. Dia di sini? Dia di mana? Kenapa kamu cari dia? Aku di sini. Itu kan udah cukup. Kamu tadi kabur dari apartemenku kayak orang gila. Aku khawatir banget sama kamu. Kamu telepon aku dan bilang Aurelia di sini. Kenapa cuman kamu? Kamu sakitin aku. Ada orang datang dan ngambil semua barang cewek tuli itu. Aku coba bilang, tapi kamu tutup telepon aku. Oh iya, dia ninggalin ini. Dia ninggalin ini. Yang kutandatangani pagi ini itu surat cerai. Itu surat cerai. Liam, akhirnya. Gak ada yang menghalangi kita lagi. Ada urusan yang harus ku selesaikan. Pulang aja. Kamu masih kepikiran sama si cacat itu, kan? Apa sih yang dia punya yang aku gak punya? Kamu bahkan gak sebanding sama kuku jarinya. Dan kamu berani bilang dia cacat? Kamu cuman parasit yang suka nyolong dari orang lain. Kamu bajingan. Keluar. Pak Liam, Gimana situasinya? ini Aurelia. Gugatan hak cipta sudah diajukan. Kita menghadapi kerugian besar, dan Dewan sudah diberitahu. Aurelia, aku pulang. Selamat ya, Liam. Aku tahu kok lagu kita bisa menang. Gak. Piala ini belum sempurna. Tanpa lagu-lagumu, aku nggak akan pernah menang ini. Makasih karena kau sembunyi di balik bayangan untukku. Aku lupa. Semua yang kumiliki kau berikan padaku. Jangan tinggalkan aku, Aurelia. Siapa sih yang ada di dalam hari ini? Pak Carter kelihatan tegang banget. Kayaknya bukan bos besar gitu. Kamu nggak tahu, bakat nulis lagunya luar biasa. Kemarin aku di kantor Pak Carter. Dia lagi muterin demonya. Katanya, dia hampir meledak 3 tahun lalu. Lalu tiba-tiba menghilang, baru aja muncul lagi. Kamu mungkin nggak tahu ini, tapi aku udah lama jadi penggemar karyamu. Saat Elena nyebut namamu, aku sungguh nggak percaya. Aku nggak nyangka kamu bakal datang duluan. Aku berjuang keras buat narik Dewiku keluar dari neraka. Carter, dia sekarang ada di tanganmu. Jangan mengecewakan aku. Tentu saja, Aurelia, Pioneer Records terbuka lebar untukmu. Kalau kamu setuju, ini milikmu, kepala komposer, tim produksi kelas atas, studio pribadi, apapun yang kamu butuhkan. Terima kasih, Carter. Aku setuju, tapi aku punya 2 syarat. Pertama, mulai hari ini, aku pegang 100% hak atas semua yang aku ciptakan, tanpa pengecualian. Di industri ini hampir nggak pernah terdengar, tapi untukmu akan aku wujudkan. Dan yang kedua,
Kedua, aku nggak mau lagi sembunyi di belakang. Dulu aku pikir cinta adalah segalanya. Aku bodoh banget nyembunyiin diri demi orang lain. Itu udah berakhir sekarang. Pendengaranku udah kembali. Aku nggak akan pernah jadi bayangan siapapun lagi. Kali ini, aku bikin album sendiri. Dan aku yang akan melangkah ke sorotan. Aku udah lama menunggu ini. Kamu punya janjiku. Semua syarat diterima. Pioneer Records akan bangun panggung yang layak untukmu. Selamat bergabung, Aurelia. Label terus nuntut lagu baru, tapi aku nggak punya apa-apa. Nggak ada. Jalang licik itu. Beritanya sudah di mana-mana. Seluruh internet lagi ngomongin kalian berdua. Tim PR Starfire lagi panik total. Mereka bungkam total. Aurelia bodoh itu kabur. Liam nggak punya orang lain selain aku. Dengan bayi ini, dia nggak punya pilihan. Dia harus menikah denganku. Tapi gimana kalau dia nolak? Yang aku butuh cuma jadi istri sahnya, tanpa perjanjian pranikah. Hukum di sini memberiku hak setengah dari semua asetnya. Bahkan jika kita bercerai nanti, aku akan dapat tunjangan yang sangat... Laki-laki semuanya sama aja. Mereka bicara soal cinta sejati tapi cukup sedikit dorongan dan mereka langsung pada datang. Dan bayangan si cewek tuli itu dengar aku sama Liam lagi main. Astaga, puas banget. Liam, kamu datang. Kamu lihat semua liputannya? Narasi media sekarang bisa kita gunakan untuk... Kamu ngejar Aurelia. Sengaja. Kamu mau ngomong apa sih? Mana mungkin aku ngelakuin hal kayak gitu? Kamu bilang akan ninggalin dia. Kamu janji sama aku. Aurelia kirim ini ke aku. Baca sendiri. Kamu pikir Liam beneran cinta sama kamu? Bangun deh, dia cinta sama aku dan aku bakal buktiin ke kamu. Perhatiin baik-baik saat dia harus milih. Lihat siapa yang dia pilih, Aurelia. Kamu tahu nggak, dia bawa aku belanja ranjang bayi kemarin. Katanya begitu bayi lahir, kita bakal pindah ke villa kamu itu. Kamu cuma lelucon doang. Aku nggak sengaja. Menjawab pertanyaan itu. Aku lihat betapa baiknya kamu padanya. Itu membuatku gila karena cemburu. Kamu terus menggantungku. Aku takut banget kehilangan kamu. Kalau kamu nggak ngejar dia, semua ini nggak akan terjadi. Aurelia dulu begitu lembut. Kok bisa dia jadi begitu dingin padaku? Liam, lupakan saja dia. Dia sudah pergi. Liam, kamu masih punya aku dan bayi kita. Demi bayi, maafkan aku. Kali ini saja aku bisa kasih kamu semua yang kamu mau. Bayi. Aku bahkan nggak tahu itu milikku atau bukan. Dasar pelacur licik. Siapa tahu itu anak haram orang asing. Jangan berani-berani, Liam. Aku cinta kamu. Kok kamu bisa bilang begitu tentang anak kita? Jangan ngomong soal cinta, Scarlett. Kalau aku tahu betapa bodohnya kamu sebenarnya, aku takkan pernah mengkhianati Aurelia dari awal. Tunggu bayinya. Screenshot itu menyebut bayinya. Itu dia. Makanya Aurelia begitu marah. Kamu lagi ngapain? Aku mau buang bayi ini. Apa? Itu kan anakmu. Lepasin aku. Liam, kamu gila ya? Aku udah gila sejak aku biarin kamu jebak aku. Kamu nggak berhak maksa aku. Kamu cuman nggak mau tanggung jawab. Aku nggak punya apa-apa lagi. Anakmu nggak bakal dapat 1 sen pun dariku. Apa? Kok bisa? Aurelia ngapain? Ini semua salahmu, keserakahanmu. Kamu mau terlalu banyak dan sekarang kita kehilangan semuanya. Tanpa kamu, tanpa bayi ini, kami bisa pura-pura semua ini nggak pernah terjadi. Aurelia bakal maafin aku. Dia bakal balik.
Kamu bisa ikat aku ke meja operasi itu dan bunuh aku sendiri. Aurelia tetap nggak bakal lirik kamu sekalipun. Kamu bisa bunuh aku di sini saja. Dan Aurelia tetap tidak akan melirikmu sedikit pun. Kamu menyalahkan segalanya padaku dan memasang akting korban yang patah hati ini. Sebenarnya, untuk siapa kamu berakting? Siapa yang mengirimiku pesan-pesan pertama itu? Siapa yang mengetuk pintu kamar hotelku di tengah malam dan menarikku ke tempat tidur? Di mana rasa bersalah tentang Aurelia saat kamu di atasku? Jangan berani-beraninya kau berdiri di sana dan pura-pura polos. Tutup mulutmu. Enggak, aku enggak. Setiap kali aku mengejeknya di kantor, kamu berdiri tepat di sana. Semua hal yang kau katakan padaku di telepon, dia mendengarnya kan? Bisa kau bayangkan betapa hancurnya dia karenanya. Kamu nggak bisa menahan diri, tapi kamu masih ingin berperan sebagai suami sempurna di depannya. Liam, kau mengusir wanita yang kau cintai paling dengan tanganmu sendiri, kehilangan dia. Kamu pantas mendapatkannya sepenuhnya. Bukan seperti itu. Itu aku nggak bisa mengendalikan diriku. Aku ngerti sekarang. Aku tahu dia terlalu baik untuk melawan, jadi aku terus menguji batasnya berulang kali. Aku mendorongnya pergi. Akulah yang egois. Tidak, tak bisa berakhir seperti ini. Aku harus menemukannya. Dia mencintaiku bertahun-tahun. Kalau aku minta maaf, sungguh-sungguh minta maaf, dia akan memaafkanku. Aku sudah cek semua maskapai. Nggak ada catatan penerbangan untuk Nona Aurelia. Nggak ada. Lupakan penerbangan. Cek hotel, transaksi kartu kredit, apa saja. Itu juga nggak akan berhasil. Dia nggak ambil kartu-kartumu. Dia sama sekali nggak pakai uangmu. Dia menghapusku dari hidupnya sepenuhnya. Dia pikir itu artinya aku nggak akan pernah menemukannya. Aku akan mengadakan konferensi pers, pengakuan penuh, semuanya. Dia akan melihatnya. Apa yang akan kamu lakukan, rapat dewan direksi siang ini? Persetan rapat dewan. Aku perlu Aurelia melihat bahwa aku serius. Siaran langsung ke seluruh negeri. Aku akan mengakui semua yang aku lakukan. Itu bunuh diri karier. Selama 3 tahun, Aurelia menemaniku dan membantuku mencapai posisiku sekarang. 4 bulan lalu, aku membuat pilihan yang keji, pilihan yang disengaja. Aku mengkhianatinya. Aku berselingkuh dengan Nona Scarlett. Kesalahan sepenuhnya ada padaku. Aku egois, lemah, tidak tahu malu. Aku menerima semua kecaman publik dan konsekuensi profesional. Sekarang dia mau minta maaf. Sudah agak terlambat kan? Elena, kamu tadi pakai speaker. Suara bisingnya masuk ke track. Aku harus ulang take ini. Maaf, Superstar. Nggak ada lagi polusi suara dariku. Aku janji. Tiga malam begadang berturut-turut. Bahkan jenius pun perlu makan. Ayolah. Wow, Carter, tepat waktu dengan paket perhatiannya. Aku sebenarnya perlu menelpon. Kalian ngobrol aja. Berita di luar sana sudah cukup buruk. Studio ini sangat kedap suara. Aurelia, kamu tahu, tinggal bilang aja. Aku bisa melindungimu dari semua ini, termasuk peluncuran album. Aku bisa langsung menempatkanmu di puncak setiap tanggal lagu. Aku menghargai semua yang sudah kamu lakukan. Tapi album ini aku yang merangkai diriku kembali setelah hancur berkeping-keping. Jika aku menggunakan koneksimu, maka yang kulakukan hanya keluar dari bayang-bayang satu pria dan masuk ke perlindungan pria lain. Aku ingin album ini bebas dari klaim luar manapun, sepenuhnya milikku. Oke, pesan diterima. Aku tidak akan mengganggu proses kreatif, tapi makan malam antar teman, kamu nggak bisa menolak itu. Makan malamnya aku terima, tapi kopinya aku bayar balik. Juga, aku perlu kamu dengerin bassline chorus ini.
Dulu kamu bilang tempat ini yang paling aman buatmu. Bahwa lagu-lagu paling gampang lahir di sini. Aku salah, aku mengejar ketenaran yang hampa. Aku taruh namaku di lagu-lagumu. Dan aku biarkan Scarlett menyentuh karyamu, ya Tuhan. Pulanglah sama aku, kumohon. Kembali ke studio kita, kamu nulis. Aku main gitar, nggak ada label, nggak ada penghargaan, semua itu nggak penting. Aku nggak bisa melakukan ini tanpamu, Aurelia. Akhirnya kamu datang menemuiku. Pak, saya di sini cuma untuk bersih-bersih. Saya nggak tahu ada orang di sini. Keluar, tinggalkan. Angka real-time baru aja update. Single barumu, Arya, 48 jam online, lebih dari 3 juta streaming, 20 besar tanggal lagu utama. Seluruh industri pada sibuk cari tahu siapa penyanyi penulis lagu bertopeng itu. Lebih baik dari dugaanku. Lagi, penghargaan musik streaming Vanguard Internasional baru aja kirim undangan. Mereka mau kamu jadi penampil penutup. Mereka undang Arya? Bener, mereka cuma tahu identitas anonim. Kamu bisa tampil full bertopeng, atau pakai panggung mereka untuk buka topeng. Terserah kamu aja, kalau kamu belum siap, kita lewat. Aku lakuin. Kamu akan tampil di panggung itu besok, kan? Sudah kuduga. Akhirnya aku sudah menunggu hari ini. Kamu akan menyelesaikan satu lagu. Lalu bam, kamu mengumumkan siapa dirimu di bawah sorotan lampu itu, seluruh industri musik akan terguncang. Semua orang yang mencuri darimu, semua yang memfitnahmu. Mereka semua harus menengadah dan melihatmu bersinar. Siaran pers sudah disiapkan, semuanya sudah siap. Malam ini aku akan memastikan seluruh dunia menonton. Nggak sedramatis itu, aku cuma mengambil kembali apa yang selalu jadi milikku. Bener banget, kamu fokus aja buat menyalakan panggung itu, serahkan sisanya padaku. Selanjutnya, sebuah dedikasi spesial dari pendengar bernama Liam. Dia menulis lagu ini untuk cintaku, Aurelia. Aku udah menyesali kehilanganmu. Semoga kamu mendengarkan lagu kita. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Meninggalkan segalanya memulai dari awal. Penyesalan? Penyesalan iya beberapa. Penyesalan ya beberapa hal. Aku menyesal membuang 3 tahun lagu pada pria yang tidak pernah pantas mendapatkannya. Tapi itu mengajarkanku satu hal. Musikku tidak lagi diberikan kepada orang lain. Tidak tanpa syaratku. Kamu fokus saja pada musik. Aku akan selalu di sini untuk mendukungmu. Mulai sekarang, aku akan mencurahkan semuanya ke pekerjaanku apapun tidak terkait. Aku tidak bisa diganggu sekarang. Aku paham, Aurelia. Pergi saja ke sana dengan hati tenang. Ambil kembali semua milikmu. Apapun yang terjadi setelahnya, aku akan mengurusnya. Aku tahu, kamu baru saja keluar dari sesuatu yang menyakitkan. Tidak ada ruang untuk orang lain di hatimu sekarang. Tidak apa-apa. Hanya berada di sini saat kamu bersinar lagi. Itu sudah cukup bagiku. Dewan mengeluarkan pemberitahuan terakhirnya. Mereka bilang batas waktu 3 bulanmu sudah habis. Jika kamu tidak bisa memberikan materi orisinal baru, mereka akan memulai pemutusan kontrak. Ditambah menuntut ganti rugi dari pelanggaran hak cipta sebelumnya. Seluruh internet sedang menggali rumor ghostwriting dari awal karirmu PR, sudah tidak bisa menahannya lagi. Kamu harus menghasilkan karya asli sekarang, dan buktikan bahwa kamu benar-benar pantas label jenius penulis lagu itu. Kalau tidak, merek perusahaan sudah tak bisa diselamatkan. Aku punya solusi, beri aku beberapa hari lagi, aku akan punya sesuatu. Beberapa hari? Kita tidak punya beberapa hari. 3 mitra merek besar sudah menarik kesepakatan mereka. Lebih lama lagi, kita akan menghadapi proses kebangkrutan minggu depan. Masih ada satu opsi. Arya ini telah mendominasi setiap platform streaming utama di negara ini. Seluruh industri sedang memburu identitas aslinya, hebohnya sudah memuncak.
Dan dia baru saja diumumkan sebagai penampil penutup untuk penghargaan musik streaming Vanguard. Kalau kita bisa menemuinya di acara Amankan penandatanganan eksklusif. Ini akan mengubur semua berita negatif seketika. Dunia hanya akan ingat bahwa Starfire menandatangani penyanyi penulis lagu anonim paling legendaris saat ini. Tidak ada yang akan peduli dengan rumor lama merek pulih. Nilai komersial melonjak. Anda yang menangani ini secara langsung, dan Anda membawa Scarlett bersama. Kamu menangani ini sendiri, dan kamu bawa Scarlett bersamamu. Kenapa sih aku harus bawa dia? Dia yang bikin aku kehilangan semuanya. Jangan bodoh deh, seluruh dunia sedang ngomongin anak haram kecilmu. Kamu pikir bisa cuci tangan begitu aja? Foto-foto yang dulu itu. Seluruh internet yakin bayinya punya kamu. Labelnya diam aja, jadi sekarang media julukin kamu pecundang yang ninggalin pacarnya yang hamil. Acara ini adalah pengaturan yang sempurna. Kalian berdua jalan di karpet merah bareng tampil bersama kunci narasi sebagai pasangan. Stabil, berkomitmen, ambil tanggung jawab. Itu aja udah balikin setengah kepercayaan publikmu. Kalau enggak, reputasi kalian berdua hancur. Kamu nggak bakal naik panggung lagi. Jadi aku terikat sama dia. Cuman buat itu. Nggak ada yang minta kamu berpura-pura jatuh cinta. Jalan di karpet berdampingan, tunjukin muka di gala. Itu aja. Kalau publik tahu kalian berdua saling lempar kesalahan, nggak ada yang bisa diselamatkan label. Bagaimana dengan Aurelia? Kalau dia lihat ini, dia pasti ngamuk. Ini bukan untuk diperdebatkan. Ini keputusan final dari label. Kalau kamu bahkan nggak bisa lakuin pertunjukan minimal ini, lupakan soal Arya untuk nyelamatin dirimu. Kamu sendiri bakal dipecat, maka kamu nggak akan punya apa-apa. Dan kamu bisa merangkak balik dan minta tolong Aurelia melirikmu seperti anjing. Baiklah, mengerti. Kamu udah melakukannya sepanjang sore, berhenti dulu, makan sesuatu, jangan sampai kelelahan. Makasih udah datang. Kamu main? Kamu nggak pernah bilang. Dulu waktu kecil ambil les, cuma iseng-iseng aja udah bertahun-tahun nggak main piano. Iseng-iseng? Kedengarannya nggak kayak gitu sih timingmu, phrasingmu. Bagus banget, mainin lagi seluruh progresi itu. Biar aku rekam beat itu persis yang aku butuhin buat track baruku. Itu cuma improvisasi, nggak layak disimpan. Kalau pas dan kedengarannya bagus ya dipakai. Dan itu dihitung sebagai komposisimu. Pas rilis nanti kamu bakal dapat kredit. Jangan kekanak-kanakan, kamu pikir aku lebih mau ini daripada kamu. Semua kamera di sini sedang siaran langsung. Kamu bikin keributan sekarang, dan besok kamu akan jadi headline di semua media gosip di negara ini. Aku perlu lapor dulu ke panitia. Lihat sekeliling dan teriak aja kalau butuh aku. Silakan, aku akan baik-baik saja. Oke, aku cari kamu setelah ini. Awas, lihat jalan. Maaf. Aurelia, itu kamu, Aurelia? 3 bulan. Aku sudah mencarimu selama 3 bulan, tak ada jejak berhenti bersembunyi dariku. Kembalilah. Kita bisa kembali seperti dulu. Jauhi aku. Nah, lihat siapa yang datang. Masih hidup. Oh, gitu. Tak ada koneksi, tak ada sponsor. Kamu benar-benar bertahan di luar sana tanpa Liam yang menggandengmu. Lihat tuh, tanpa kamu kami masih jadi pusat perhatian, masih bersinar. Dan kamu? Bersembunyi di keramaian terlalu takut menunjukkan wajahmu. Ada apa? Kehabisan pilihan? Pasti kamu datang ke sini cari pegangan baru? Nah, aku jelas tidak punya sebanyak pintu terbuka seperti Mbak Scarlett ini. Apa? Maksudnya apa? Jago. Diam, jangan dengerin dia. Label yang memaksa aksi PR ini, mereka berusaha menyelamatkan citra mereka. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia, bukan secara pribadi. Kamu lupa, tidak ada apa-apa antara kita juga, bukan lagi. Liam. Sadarlah, dia udah nggak mau kamu lagi. Kenapa kamu provokasi dia? Dia hampir mau dengerin aku. Kok kamu masih mikirin dia sih? Aku hamil anakmu.
Kamu nggak ngerti kan? Demi Aurelia, aku rela korbankan semuanya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah kunci citra pasangan kita dan selesaikan krisis PR ini. Karena begitu uang habis, popularitas, saat kamu nggak punya apa-apa lagi, dia bahkan nggak akan lihat kamu. Kamu nggak berhak ngajari aku. Kamu yang pertama kali ngejar aku. Kamu kejar koneksiku, namaku, pengaruhku, semua demi apa yang bisa kamu dapat. Dan sekarang kamu berani bilang kalau Aurelia itu matre. Itu konyol. Terus kenapa kalau aku mau ketenaran dan koneksi? Aku muda, aku cantik, apa yang dia punya yang aku nggak punya? Aku korbankan masa mudaku demi masa depan. Nggak ada yang salah dengan itu. Dan kalau kamu nggak bisa kasih yang aku mau, ya aku ambil sendiri. Aurelia, aku mohon, jangan pergi, bicaralah padaku, semuanya sudah berantakan. Setiap hari aku tenggelam dalam berita buruk. Label memaksaku berpura-pura, aku tidak punya sedikit pun ketenangan. Satu-satunya alasan aku masih bertahan di industri ini adalah aku terus berharap masih ada kesempatan. Ada cara aku bisa memperbaiki semuanya denganmu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku bersumpah. Apapun katamu akan kulakukan, aku takkan membantah. Ayo pulang bersamaku. Kumohon. Percuma, bab itu sudah tertutup. Aku tahu kamu masih marah. Aku bisa menunggu. Berapa lama pun jangan menutup pintu untukku sepenuhnya. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Aku tidak marah. Aku sudah tidak mau kamu lagi berhenti buang-buang waktumu. Kenapa sih kamu sok tak tersentuh? Kamu di gala ini pakai topeng sendirian. Tidak ada yang bersamamu tanpa bantuan. Pasti keadaanmu di luar sana nggak sebaik itu. Jadi di matamu kemandirianku terlihat menyedihkan? Liam, kamu belum lupa bagaimana kamu naik ke puncak, kan? Kamu butuh aku. Aku tidak pernah butuh kamu. Bukan itu maksudku, dengar dulu. Kata-kata manis. Tapi tanpa Liam, siapa yang tahu kamu? Ini acara tahunan paling bergengsi hanya untuk undangan keamanannya ketat. Orang tak penting tanpa portofolio dan kredensial, gimana caranya kamu bisa masuk? Semua di sini produser platinum atau investor merek besar. Orang yang benar-benar penting, kamu tidak pantas di sini. Kamu merusak suasana ruangan ini. Scarlett, jangan keterlaluan. Apa aku salah bicara? Kalau kamu benar-benar punya pengaruh, pasti kamu punya kursi tamu. Tapi malah kamu berkeliaran sendirian di gala. Apa? Berharap bisa nempel ke eksekutif dan naik ke atas? Jangan kira kerudung bikin kamu misterius. Tak ada yang tahu siapa kamu di ruangan ini, kamu bahkan tidak pantas jadi berita gosip. Kamu tak terlihat. Hanya orang yang bertahan hidup dari gosip akan menganggap semua orang lain sama nekatnya untuk naik seperti kamu. Daripada khawatir soal apakah aku pantas di sini, mending pulang dan buat lagu yang benar-benar enak didengar. Saat gemanya mereda yang benar-benar tidak pantas di sini adalah kamu. Kamu menyelinap masuk kan? Bilang aja, aku akan panggil satpam usir kamu sekarang juga. Serius? Coba saja, ayo kita lihat siapa yang diusir. Jadi gitu omongan martabatmu? Kamu akhirnya dapat pendukung juga. Mana mungkin kamu berani ngelawan aku kalau nggak ada backing? Saya tamu undangan resmi. Percaya atau tidak? Tamu undangan? Wow, kamu beneran pikir kamu bintang sekarang? Ego segede itu? Kenapa nggak langsung bilang kamu Arya? Penyanyi viral yang bikin semua orang gila. Dan sekarang momen yang kita semua tunggu-tunggu. Dengan 3 single yang mendominasi tangga lagu, penyanyi penulis lagu bertopeng yang menggebrak industri, sambut Arya ke panggung, di mana dia akan mengungkap identitas aslinya untuk pertama kalinya. Nah, maaf, saya permisi. Lihat tuh, serius banget main perannya. Saat satpam menghentikanmu, aku akan di sini nonton. Makasih udah nunggu. Itu tunangan Liam kan, yang hilang berbulan-bulan lalu? Dia Arya, jadi rumor itu benar. Selama bertahun-tahun, lagu-lagu Liam ditulis tunangannya sendiri. Jangan percaya dia. Dia bukan Arya. Dia mantan Liam. Dia udah numpang hidup selama bertahun-tahun. Pemburu status yang nggak berguna, yang nggak pernah nulis lagu asli seumur hidupnya. Mana mungkin dia Arya? Dia nyelinap ke sini buat numpang nama Arya dan mencuri perhatian. Pura-pura jadi Arya padahal dia anonim, berani banget. Dia mungkin hafal satu lagu dan nyangka bisa nipu. Kok panitia bisa ketipu? Kamu mau bukti? Aku kasih bukti. Lagu berikutnya. Belum pernah terdengar sebelumnya. Karya orisinal baru.
Ransnya itu, aransemennya itu Arya nggak diragukan, nggak ada yang bisa kayak gitu. Itu ciri khas suaranya, dan itu bukan dari 3 track yang online. Ini benar-benar baru. Jadi lagu pemenang penghargaan yang Liam buat, itu gaya Arya. Dia plagiat mantan tunangannya sendiri. Nggak percaya dia pakai dia untuk naik karir dan berani-beraninya dia bilang dia lintah. Terima kasih Arya untuk debut live yang menakjubkan itu. Malam ini bersinar lebih terang karena dirimu. Starfire Records pakai koneksi untuk memasukkan orang mereka. Bilang mereka butuh penampilan ini untuk menyelamatkan label. Memohon untuk 2 slot tamu. Kami beri sebagai itikat baik, bukan supaya kalian berdiri di sini memfitnah artis utama kami dan mengacaukan acara. Kalian nggak bisa usir kami diundang resmi. Setelah semua yang baru saja mereka katakan tentangmu, apakah kamu mau menuntut pencemaran nama baik? Aku Aurelia, dan aku adalah artis yang kalian kenal sebagai Arya. Masa lalu nggak penting lagi. Mulai sekarang, aku bernyanyi untuk diriku sendiri. Sedangkan mereka berdua, nggak ada alasan untuk tinggal. Tolong antar mereka keluar. Kalian berdua pintu keluar di sini. Aurelia dan aku selalu tahu kamu punya bakat itu. Aku sudah bilang dulu, saat pendengaranmu kembali, kamu akan langsung naik ke puncak. Dan lihat dirimu, aku benar. Semua yang terjadi itu, semua ulah Scarlett. Dia memanipulasiku untuk menaruh namaku di karyamu. Dia memaksaku melakukan semua itu. Aku tahu aku salah, aku tahu. Katakan padaku, apa benar tidak ada yang tersisa? Bahkan sedikit perasaan pun tidak tersisa untukku. Sekarang dia menyesal. Dulu waktu itu penting. Dia di mana? Terlambat. Katakan saja, sekarang juga. Katakan kau tidak mencintaiku lagi. Dan aku akan pergi. Aku bersumpah. Baik. Aku tidak mencintaimu lagi. Sampah selingkuh seperti dia tidak pantas diampuni. Karma itu brengsek. Aku baik. Akhirnya selesai. Kamu pasti capek banget. Ngomong-ngomong, lagu barumu keren banget sih, live-nya lebih bagus dari demonya. Nggak banyak penyanyi yang bisa kayak gitu. Makasih udah kasih aku kesempatan ini. Jangan makasih. Ini semua hasil usahamu sendiri. Udah malam, kita harus pulang. Aku masih ada 2 rapat. Hati-hati. Kukira kamu udah pergi? Aurelia, di sini dingin, kamu cuma pakai gaun. Pakai jaket ini aja. Aku nggak butuh. Satpam udah ngantarin kamu keluar. Gimana caranya kamu masuk lagi? Orang-orang industri ini, mereka semua punya agenda. Jangan biarin siapapun manfaatkan kamu, apapun deal yang kamu urus, biar aku bantu. Aku tahu cara hiu-hiu ini beroperasi. Urusanku bukan urusanmu. Minggir. Aurelia, kamu benar-benar setega itu? Semua yang kita miliki tidak berarti apa-apa lagi bagimu? Beraninya kamu bicara soal masa lalu? Masa lalu itu aku yang buta. Sejak aku tahu soal kamu dan Scarlett, setiap hari bersamamu membuatku muak. Kamu mengungkit kita sekarang hanya mengingatkan aku betapa bodohnya aku dulu. Apa karena dia? Gitu? Dia cuma mau bakatmu. Tak akan ada yang mencintaimu sepertiku. Kamu nggak dengar dia. Dia bilang nggak mau lihat kamu. Kamu siapa sih? Ini urusan aku dan Aurelia. Orang sembarangan nggak berhak bicara. Siapa aku? Aku co-produser acara penghargaan ini dan kepala label tempat Aurelia bernaung. Perusahaan kecilmu di Starfire. Beberapa kesepakatan mitra yang kamu masih miliki dan sudah di ujung tanduk. Aku bisa mematikan semuanya hanya dengan 1 panggilan telepon. Oh, dan berkas plagiarisme kamu. Dan pelanggaran hak cipta. Berkas itu ada di mejaku, rapi. Jadi, katakan padaku apa aku punya suara sekarang. 2 pilihan. Pergi sendiri dan jangan pernah muncul di depannya lagi. Atau aku rilis semua bukti ke pers, sekarang juga pilih 1. Aku sungguh minta maaf, Aurelia. Kamu nggak bisa hancurkan aku begini. Kamu ambil kembali semua hakku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Itu milikku dari awal. Aku hanya mengambilnya kembali, sedangkan kamu. Apa hubungannya denganku? Baik, ku pergi. Aurelia, aku terima hukuman apapun darimu, tapi aku akan buktikan diriku padamu. Aku tak akan menyerah. Syukurlah kamu datang. Aku nggak tahu gimana aku ngusir dia kalau nggak ada kamu.
Kalau itu terjadi lagi, telepon aku. Bos label yang kamu temui nanti, aku kenal dia. Kalau butuh bantuan negosiasi distribusi, aku siap. Aku nggak bisa terus ngandelin kamu. Kalau semua ini sudah tenang, makan malam aku yang traktir. Sebagai terima kasih yang pantas. Aku pegang janjimu. Dan aku yang milih tempatnya. Deal. Aurelia, aku udah nunggu dari pagi. Aku tahu kamu nggak mau ketemu aku. Tapi aku harus ngomong ini langsung. Beberapa hari ini, aku jual rumah dan mobil. Semua kompensasi sudah lunas. Setiap sen yang aku hasilkan dari lagu-lagu itu, aku donasikan ke Yayasan Amal Musik. Aku serius mau mulai dari awal. Aku senang kamu akhirnya sadar kesalahanmu, tapi aku nggak mau lihat kamu lagi. Minggir. Aku tahu aku brengsek. Aku hancurkan hatimu. Aku bisa minta maaf 1.000.000 kali. Dan itu tetap nggak akan cukup. Aku nggak minta kamu maafin aku sekarang. Kasih aku kesempatan ya. Bentak aku, hukum aku, terserah kamu. Jangan tutup diri sepenuhnya. Sayang, kumohon. Satu kesempatan terakhir. Aku nggak akan pernah sakiti kamu lagi. Sumpah. Pak Liam, melecehkan artis saya di tempat saya. Nggak keren sih. Carter, aku sudah menyelesaikan semua masalah hukumku. Aku hanya mengejar seseorang yang aku pedulikan. Apa kamu juga ikut campur urusan pribadi karyawanmu sekarang? Atau ada hal lain yang terjadi di sini? Mungkin kamu memanfaatkan posisimu? Dia pacarku. Menurutku, itu memberinya hak penuh untuk terlibat dalam kehidupan pribadiku. Menurutmu nggak? Antarkan tuan ini keluar. Dan dia dilarang masuk gedung ini selamanya. Aurelia, kamu cuma mau menyakitiku kan? Aku nggak percaya kamu bisa jatuh cinta sama orang lain. Aku nggak percaya. Maaf, cara dia bicara tentangmu. Aku hanya ngomong tanpa mikir. Tolong jangan dianggap serius. Nggak, ngerti. Cuma jangan menjauhiku hanya supaya nggak canggung. Aurelia, akhirnya aku menemukanmu. Aku tahu aku salah. Semua yang kulakukan aku salah. Tapi aku sudah berubah. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Maaf, kamu nggak apa-apa. Panggil satpam. Kalau kamu? Aku baik-baik saja, percayalah. Aku perlu bicara beberapa hal padanya. Tiam, aku takkan pernah memaafkan perbuatanmu. Tapi aku sudah move on. Entah kamu sudah berubah atau tidak, itu bukan urusanku lagi. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menjalani hidupmu, berhenti datang ke sini. Dan berhenti mengganggu orang-orang di sekitarku. Ya, aku nggak percaya ini. Dulu kamu sangat peduli padaku, kamu nggak bisa begitu saja mematikannya. Kamu sudah selesai? Aku salah, aku tahu aku salah. Kumohon jangan lakukan ini padaku. Aku akan berubah apapun. Segalanya. Jangan tinggalkan aku. Kamu nggak apa-apa, maaf aku telat. Sudah ku bilang ini berkali-kali. Tapi kau terlalu egois dan sombong untuk mendengarnya. Sudah ku beri kau segalanya. Aku sembunyi di bayangan untukmu. Selama ini yang aku minta cuman kau baik padaku. Dan kau buang semuanya. Aku kasih kau banyak kesempatan. Kau buang itu juga. Kau nggak ada artinya lagi buatku. Aurelia, kau jalang, aku bakal bunuh kau. Aurelia, dasar jalang. Dasar jalang. Kamu menghilang. Kenapa kamu nggak bisa tetap pergi, Liam? Aku hancurin reputasiku demi kamu. Aku hamil anakmu. Diam, kamu yang lakuin ini padaku, kamu hancurin semuanya. Tapi selalu dia, aku yang di sisimu saat kamu nggak punya apa-apa. Dan kamu bahkan nggak mau menatapku. Mengikutinya kemana-mana kayak anjing, menyedihkan hari demi hari. Aku masih muda. Aku cantik, apa yang dia punya yang aku nggak punya? Scarlett, letakkan pistolnya. Ini bukan salahnya, ini salahku. Aku egois, aku mengecewakanmu. Bahkan tanpa Aurelia pun, aku akan tetap hancurin semuanya, bayinya milikku. Aku tanggung jawab, letakkan saja pistolnya, ikut aku pulang, kita mulai lagi.
Kamu bohong selalu dia. Kalau dia nggak muncul lagi, kamu nggak akan sejauh ini setiap hari. Hari ini aku lenyapkan dia untuk selamanya. Setelah dia pergi, kamu cuma punya aku. Bahkan jika kamu menarik pelatuk itu, kamu tidak akan mendapatkan hidup yang kamu inginkan. Kamu pikir akulah yang menghancurkan segalanya. Kamu pikir jika aku pergi, Liam akan mencintaimu. Bahwa semuanya akan kembali normal, tapi kamu salah. Bahkan tanpa aku, Liam akan tetap persis siapa dirinya yang dulu, egois dan serakah. Semua yang Liam miliki berasal dariku. Tanpa aku, kamu tidak akan pernah jatuh cinta padanya sejak awal. Kamu tidak kalah dariku. Kamu kalah karena penilaianmu sendiri terhadap pria. Dan kamu lagi hamil. Kamu tarik pelatuk itu dan masuk penjara, bayi itu tumbuh tanpa ibu. Kamu benar-benar pikir Liam akan bertanggung jawab menjadi ayah yang setia dan menunggumu keluar? Diam-diam berhenti bicara, ini semua salahmu semuanya. Liam, aku nggak sengaja. Aku nggak nargetin kamu. Maaf, Aku masih nggak maafin kamu. Jangan muncul lagi. Tadi terlalu dekat, lain kali jangan ambil risiko seperti itu. Dia nggak beneran mau bunuh siapapun. Dia sudah kehabisan akal, berpegang pada secercah harapan terakhirnya. Maaf, kayaknya kita ke kantor polisi buat laporan. Kamu tahu aku bakal ikut kamu ke Sudah 1 bulan sejak insiden penembakan penyanyi Scarlett telah ditahan atas tuduhan penyerangan dengan senjata mematikan. Mengingat kehamilannya, pengakuan sukarela, dan sifat luka yang tidak fatal, dia mendapatkan hukuman percobaan dan akan menjalani masa percobaan sambil mempersiapkan kelahiran anaknya. Penyanyi Liam setelah pulih dari luka bahu telah mengumumkan pensiunnya dari industri hiburan dan telah berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Albumnya rilis minggu depan, edisi pratinjaunya dapat sambutan luar biasa dari industri, ini bakal besar, selamat. Akhirnya kamu dapat apa yang kamu perjuangkan. Terima kasih, aku tidak akan sampai sejauh ini tanpamu. Sebenarnya, aku datang ke sini bukan cuma untuk ucapin selamat, melihatmu berjuang sendiri untuk semua ini. Aku nggak mau cuma jadi mitra bisnismu lagi, apapun yang terjadi nanti. Pusing kerja atau hal lainnya, aku ingin di sisimu menjagamu. Kamu sudah melakukan begitu banyak untukku. Aku melihatnya. Sungguh. Tapi aku baru saja kembali ke panggung. Sekarang setiap bagian dari diriku harus fokus ke musik. Aku sudah terlalu lama menunggu ini, aku nggak punya ruang untuk hal lain. Nggak apa-apa. Kejar mimpimu. Jangan buru-buru kasih aku jawaban. Aku bisa tunggu. Berapa lama pun itu.